semuanya pakai mesin canggih. Oh iya. Apalagi di eranya Pak Harto kan itu kan padat karya. Itu nggak ada lagi sekarang padat karya. Ganti semua dengan AI, dengan mesin. Jadi banyak yang mikirnya, aduh ini gimana ya kita ya nasibnya ya. Ya memang nggak bingung. Ada yang bilang buka usaha aja deh. Buka usaha apa misalnya? Gorengan. Emang nggak ada yang gorengan? Ada juga. Ada. Jadi penjualnya semakin banyak, yang beli nggak ada. Sobat Geolins, Halo. Ketemu lagi dengan saya Henry dan Zudi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal kondisi ekonomi nih yang lagi carut marut nih. Apa iya sih? Iya. Jadi memang kalau di channel Geolins kita lebih santai ya Zud ya. Iya. Bisa lebih apa ya, explore lagi lah gitu. Nah, kalau dari kondisi sekarang nih Zud ya, yang lo perhatiin ini apa nih? Kalau gua kan lihatnya gila ya, semua harga tuh udah mahal banget, naik semuanya, nilai mata uang kita nggak ada, kayak nggak ada harganya deh gitu ya. Jadi hidup tuh semakin berat, semakin sulit gitu loh di tahun ini gitu. Apa ya. itu contohnya? Harganya itu apa misalnya? Ya misal kayak harga kebutuhan pokok gitu ya, sembako. Oh, sembako. Sembako. Ada contohnya tuh kayak gimana misalnya? Kan harga cabe, harga apa gitu kan, bahan-bahan pada makanan, naik gitu ya. Pada naik semuanya. Termasuk kayak kita bayar-bayar apa sih kebutuhan hidup kita lah gitu ya. Mungkin bagi yang berasa gini deh, kalau misalkan kayak beli makanan, biasanya mungkin cuma nasi padang sepaket gitu kan, misalkan 15.000, ini pasti udah naik 1.000 gitu. Gue nggak usah itu deh, kalau gue kan lingkupnya gue suka ke barbershop nih, udah naik goceng tuh. Dari berapa sih? Dari 75, gue motong 75.000 ya. 75, naik goceng 80.000. Apalagi banyak yang naik tempat cucian atau apa kayak gitu. Kadang kita nggak berasa, oh cuma 1.000, oh cuma 5.000. Itu dampaknya lumayan loh, berapa persen lo naiknya lo. Kalau yang lo alami sendiri gimana tuh? Ini ya, kalau aku sebenarnya itu kan suka browsing gitu. Terus di HP itu kan ada itu kan ya Google News gitu ya. Nah di Google News itu apa ya? Kalau aku baca gitu, terutama di Indonesia itu lebih ke orang-orang itu susah nyari kerja, banyak di PHK, kontrak nggak diperpanjang gitu. Jadi aku kayak berat banget ini keadaan sekarang ini. Kalau dibandingkan dengan katakanlah 2 tahun lalu ya, 2020 ada juga seperti itu, tapi nggak semasif sekarang Om Henry. Bayangin ya, kalau misalnya kita mikir, enak nih kerja di Google Indonesia atau Meta atau Facebook, nggak aman lah persen gede, nggak juga. Malah kena ada juga ya? Pengurangan gitu ya. Nah terus kemudian perusahaan yang digadang-gadang sebagai perusahaan yang besar ya, mungkin nggak sebut namanya, itu ada satu departemen itu tutup gitu, dan ya udah nggak lanjut. Dan ada juga yang startup teknologi yang sudah mendunia, Itu juga ya. menghabisi lebih dari berapa ya 50% lah, 50%. hampir N lah. Cuma nggak tahu ya kabar terakhir seperti apa. Nanti kita lihat aja. Jadi dari situlah yang aku rasakan kok kondisinya semakin kesini semakin sulit. Makin sulit ya. Apalagi juga perkembangan teknologi juga semakin masif juga Zud. Jadi orang-orang yang kerja di perusahaan teknologi menurut gue ya harusnya khawatir sih, karena semakin canggih mereka akan membuat efisiensi sebesar mungkin gitu kan. Bener. Untuk posisi-posisi yang bisa digantikan oleh AI ya mereka akan Betul. geser. Dan kebetulan juga aku join ya di sebuah grup WA yang isinya orang-orang tech ya. Nah. Kehadiran AI itu memang plus minus ya, tapi banyak yang cenderung agak khawatir. Jadi ada sebuah ya istilahnya mungkin menggantikan peran dari programmer atau IT yang lebih ke bahasa gitu, digantikan dengan AI. Dia akan nanti mengiterasi bahasa-bahasa yang mereka gunakan itu belajar sendiri. Artinya apa? Ya secara nggak langsung bisa menggantikan fungsi-fungsi mereka. Karena kan itu kan tersistem ya. Beda kalau misalnya sales gitu ya. Sales akan selalu ada, karena nggak mungkin kan AI akan jalan sendiri ngetuk pintu atau kan passing, apalagi yang retail gitu ya. Benar-benar turun ke lapangan. Jadi kondisi semakin itu mengakibatkan banyak efisiensi. Jadi efisiensi di semua sektor. Terus nanti mau makan apa gitu? Nah, ya? itu dia, Kalau makan kayak apa? gitu. Ya karena memang kondisinya dulu ya. Kalau Om Henry pernah dengar atau pernah tahu nggak lagu namanya Nasi Daria? Apa tuh? Nasi Daria Itu tahu. Nasi Daria itu lagu yang dulunya itu
yang judulnya paling keren adalah Perdamaian kan. Oh, iya, yang iya, didengar sama Gigi. Itu dia punya lagu tahun 2000. Coba deh ya, Geolin Sobat Nis ya. Itu udah memprediksi gitu. Semuanya pakai mesin canggih. Oh, iya. Apalagi di eranya Pak Harto kan itu kan padat karya. Itu nggak ada lagi serang padat karya. Ganti semua dengan AI, dengan mesin. Jadi banyak yang mikirnya, aduh ini gimana ya kita ya nasibnya ya. Ya memang nggak bingung. Ada yang bilang buka usaha aja deh. Buka usaha apa misalnya? Gorengan. Emang nggak ada yang gorengan? Ada juga. Ada. Jadi penjualnya semakin banyak, yang beli nggak ada. Bener nggak? Itu yang terjadi sekarang, Zud. Di pinggir-pinggir jalan tuh kan gue kemarin suka mengkritisi juga ya. Artinya, wah pedagang-pedagang banyak nih gitu kan. Jual ini, jual ini. Tapi ternyata yang beli itu nggak sebanyak itu. Ya mungkin akibat dari susahnya cari uang kali ya. Mungkin ada orang yang habis di PHK nggak dapat kerja, akhirnya ya daripada nganggur jualan apa warung gitu ya, gerobakan gitu. Benar. Jualan teh, jualan makanan gitu. Ada nggak teman Om Henry yang akhirnya switch buka dagangan kecil-kecilan? Kalau dagangan kecil-kecilan sih mungkin Ya. Belum ya. Cuma biasanya kalau dari teman-teman gue tuh masih jualan kayak pesanan-pesanan aja sih, order-order makanan kayak gitu, itu masih ada gitu-gitu. Nah, kalau temanku ada ya, aku nggak sebut namanya ya. Intinya dia buka-buka model kayak kedai-kedai gitu. Ya karena mungkin mental dia selama ini sebagai karyawan atau kerja di tempat orang dan kemudian mencoba membuka usaha itu jalan setahun Om Henry. Tapi ya apa ya, namanya usaha itu kan sebenarnya pengen ada untungnya ya. Iya. Kalau nggak untung kan dia hanya kerja bakti ya, atau kesel tok, capek aja gitu ya. Akhirnya apa? Dia nggak sustain. Di tengah perjalanan dia memutuskan untuk menutup si jualannya itu dan kemudian kembali mencari kerja. Nah kebetulan memang dia itu dapat kerjaan gitu. Artinya Alhamdulillah, apa? Artinya berarti masih memang dapat. membuka bisnisnya pada saat itu memang dia kondisinya nyarinya nggak dapat. Tapi kembali lagi ke tadi ya, persoalan masalah gimana cara mengatasi problematika kehidupan terutama untuk kebutuhan ekonomi sekarang susah. Mau usaha tadi yang aku bilang udah balik lagi jadi karyawan lagi. Yang karyawan juga bingung nanti kalau kena PHK gimana? Bahkan sekarang itu ya bukan menjelaskan sebuah visi atau caranya perusahaan mem-PHK orang, tapi ada semacam indikasi untuk mengurangi atau kalau bisa menghilangkan pesangon. Iya, itu itu sering kayak jadi, gitu. Jadi dimasukkan ke sebuah tim, terus dia dimonitoring. Ini achieve nggak, perform apa enggak? Ya kalau misalnya targetnya turun dari langit, jelas nggak perform. Aku bisa mencontohkan, nggak tahu orangnya lihat apa nggak di sini. Takutnya nanti lihat videonya nggak apa sih. Memang dia ya sebenarnya kalau dari kerjanya cukup jelas gitu ya, akuisisi partner gitu. Tapi dikasih tugas atau KPI yang nggak rasional, nggak masuk akal atau ya. mission impossible gitu. Ya akhirnya apa? Ya nggak lama dia terdepak. Cuman nggak tahu ya hitung-hitungan PHK-nya sesuai UU apa enggak gitu. Aku nggak tahu waktu itu, mungkin nggak semasif sekarang sih soalnya. Tapi waktu beberapa tahun yang lalu, sekitar 8 tahun lalu itu. Ya, tapi itu hitungannya dia di PHK akhirnya. Nah, atau dipaksa resign. Biasanya dipaksa resign ya. Sebenarnya dipaksa resign, tapi aku dengar dia dapat walaupun nggak mungkin nggak sebesar ketentuan UU gitu loh pesangonnya. Soalnya gitu. banyak kasus seperti itu, Zud, dan gue mengalami dulu gue sendiri bahkan ya, gue sendiri dengan tim gue. Jadi namanya di kantor itu kan faktornya banyak ya, mungkin faktor efisiensi, faktor suka nggak suka kayak gitu kan. Jadi ya perusahaan supaya nggak bayar PHK dan lain-lain, yaitu caranya kita dikasih target yang nggak masuk akal, terus udah kan nggak capek kan, suruh tanda tangan surat resign. Dulu itu eranya pada saat COVID, Zud. COVID disuruh target offline gitu kan, di satu tempat partner kayak gitu kan, disuruh target seperti itu. Ya nggak mungkin lah, orang lagi COVID lagi siapa orang yang datang ke situ gitu kan. Ya memang karena faktor itu tadi, suka nggak suka. Cuma yang gue nggak suka dari perusahaan itu adalah mereka itu mengakali supaya nggak bayar PHK dan segala kerugiannya gitu, Zud. Banyak banget itu terjadi di Indonesia. Pada saat itu masih relate dengan efisiensi atau lebih ke like and dislike? Lebih like and dislike sih gitu. Karena pada waktu COVID itu di industri yang gue masuk itu nggak terdampak sih. Dan makanya
PHK pada saat itu mungkin nggak terlalu besar ya. Nah sekarang itu masalahnya lebih ke efisiensi sih. Lebih efisiensi kalau sekarang. Jadi lebih kompleks lagi. Ya kalau misalnya dia dislike jelas dihajar gitu. Nah ini sekarang lebih ke efisiensi, artinya apa? Karyawan-karyawan terbaik pun kena hajar gitu. Iya. Karena apa? Ya efisiensi, nggak ada lagi uang untuk ini. Pemasukan mungkin nggak ada gitu kan. Yang buat gaji juga uangnya berkurang. Otomatis misalnya 1 bulan harusnya menggaji total 5 miliar sebulan. Ternyata yang didapat untungnya cuma 3 miliar gitu. Ya harus memangkas lebih dari 50% orang kan. Iya. Untuk penggajian saja loh ya, bukan belum. Kalau yang gue lain-lain sih ya. concern dengan seperti itu sih mungkin gue anggap hal yang wajar ya. Tapi yang disesali adalah mereka itu nggak mau membayar hak-haknya karyawan gitu. Nah, itu yang sebenarnya jadi itu. permasalahan, karena udah dia nganggur, dia hak-haknya nggak dibayarkan, semakin sulit besok makan apa. Nah, Itu. Jadi kembali lagi ya, terkait dengan efisiensi di semua sektor, rakyat bingung makannya aja gimana. Ada ini nggak, ide nggak, Sobat Geolins mau ngapain? Ya. Silakan ya tulis di kolom komentar ya. Kita akan bahas hal-hal seputar karyawan dan kerjaan ya di next video. Dadah. Oke.